Candi Pelausan Lor terletak di Jalan Candi Pelausan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi ini 40 menit dari isi dan 30 menit dari kota. Candi Pelausan Lor adalah salah satu candi utama dalam kompleks Candi Pelausan yang merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Candi ini merupakan salah satu situs warisan budaya Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan. Candi Pelausan merupakan perpaduan antara agama Hindu-Buddha yang melambangkan keharmonisan antara dua agama yang berbeda. Candi Pelausan didirikan pada tahun 842 Masehi sebagai hadiah pernikahan dari Rakai Pikatan untuk Pramudawardhani. Menurut beberapa ahli, Candi Pelausan didirikan pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno sekitar abad ke-9 Masehi. Candi Pelausan merupakan bentuk cinta dari Rakai Pikatan untuk Pramudawardhani yang berasal dari agama Buddha, sedangkan Rakai Pikatan sendiri berasal dari agama Hindu. Meskipun perbedaan agama menjadikan hambatan untuk keduanya mendapatkan restu, namun melalui Candi Pelausan, Rakai Pikatan menunjukkan bukti cintanya terhadap Pramudawardhani. Rakai Pikatan dan Pramudawardhani bersama-sama memimpin Kerajaan Mataram kuno pada tahun 840 Masehi hingga 856 Masehi. Kerjasama pasangan ini menuai hasil yang mengesankan. Meskipun berbeda agama, mereka dapat mengelola kompleks candi kembar yang megah ini di Pelausan sehingga menjadi bangunan yang monumental seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lainnya. Candi Pelausan memiliki arsitektur Buddha dengan pengaruh Hindu yang mencerminkan upaya Rakai Pikatan untuk memperlihatkan komitmen dan cintanya kepada istrinya. Akhirnya, berkat pembangunan candi ini, hubungan mereka diterima dan direstui oleh kedua keluarganya. Nah, sekarang aku ada di Mandapa atau istilah lainnya adalah pendopo. Pendopo ini dulunya para murid belajar di Candi Pelausan akan diuji ilmunya di Mandapa ini. Para murid akan diuji satu persatu dan dinilai oleh 21 dewa yang duduk di hadapannya. Ujian ini menjadi salah satu hal yang perlu dilalui para murid untuk menjadi seorang cendekia. Dulunya pendopo ini berbentuk seperti joglo dengan tiang yang terbuat dari kayu. Hal ini dibuktikan dengan adanya umpak di sekitar Mandapa. Nah, dari 21 arca Buddhis ini ada salah satu arca yang menarik, yaitu di sini, yaitu arca Buddhis, arca Jambala. Dalam tradisi Buddhis, Jambala diyakini sebagai sosok bodhisatwa yang memiliki praktik dan mantra untuk menghapus kemiskinan dan memberi berkah, kestabilan keuangan, atau dalam istilah mudanya seperti dewa kekayaan dan kemakmuran. Dan di tradisi Hindu, Jambala juga dikenal sebagai Kubera atau Kuera, sosok dewa kekayaan yang arcanya sering digambarkan memakai banyak perhiasan dan membawa periuk koin. Sosok Kubera tertulis dalam epos Ramayana. Di kisah itu, sosok Kubera adalah saudara tiri dari Rahwana yang menguasai Alengka sebelum disingkirkan Rahwana. Lalu dia dikenal sebagai raja yang sangat kaya dan berhasil memakmurkan Alengka. Di sini saya akan menjelaskan denah dan penataan pada Candi Pelausan. Gerbang Candi Pelausan berjarak 3 km dari timur laut Kompleks Candi Prambanan dan 1,4 km di timur laut dari Candi Sewu. Candi Pelausan Lor dan Candi Pelausan Kidul dipisahkan oleh jalan raya kecil. Dua kondisi Candi Pelausan ini sangat berbeda, di mana Candi Pelausan Lor memiliki nuansa yang lebih megah dan utuh, sehingga gapuranya atau gerbangnya lebih mudah diidentifikasi. Setiap objek pada bangunan di Candi Pelausan ini berpasang-pasangan, mulai dari pintu gerbang hingga candi-candi yang ada di sini. Letak sepasang pada Candi Pelausan Lor selalu simetris, jadi jarak antara candi-candi di sini itu selalu berpresisi, sehingga pada penataannya terlihat pola grid. Garis sungguh simetri membagi kompleks Candi Pelausan menjadi bagian sisi timur, barat, utara, dan selatan.
yang membentuk pola sirkulasi dari luar Candi Plaosan hingga ke dalam candi. Nah, sekarang kita berdua lagi ada di dalam Candi Induk Plaosan Lor dan kita berdua mau jelasin ruangan-ruangannya. Yuk. Oke, sekarang kita berada di bagian tengah dari Candi Induk Plaosan Lor. Dan candi ini tuh terdiri dari 3 bagian, yaitu kanan, kiri, tengah. Sekarang kita ke kanan. Oke, sekarang di sini ada patung 2 dewa yang namanya Fatvapani dan Vajrapani. Di sini juga ada relief yang menunjukkan laki-laki. Selanjutnya di sini ada 2 relief lagi, di situ juga ada. Sekarang aku mau jelasin di relief ini, yaitu ada pohon kalpataru. Nah, pohon kalpataru itu mempunyai arti atau sebagai lambang kehidupan, harapan, dan spiritualitas. Di samping pohon kalpataru terdapat 2 pengapit yang dilambangkan agar pohon tetap suci dan jauh dari gangguan setan. Pohon kalpataru merupakan pohon suci umat Hindu. Nah, sekarang kita lanjut ke sebelah kiri. Oke, sekarang aku mau jelasin di bagian ruang kiri. Yuk kita masuk. Nah, kalau di sini sama sih, ada 2 patung dewa, namanya adalah Samantabhadra dan Maitreya. Di sini juga ada relief laki-laki sama seperti di ruangan sebelah kanan. Tapi menariknya di sini itu ada fondasi yang dulunya sebagai tangga, karena dulunya ini candi itu ada 2 lantai, teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ke ruangan tengah. Yuk. Oke, sekarang kita udah di bagian tengah lagi. Nah, sama kayak yang tadi, di bagian tengah ini ada patung 2 dewa juga, cuman namanya itu Walokati dan Manjusri. Nah, selain ada 2 patung dewa ini, yang menarik di sini itu ada tempat lampu atau penerangan pada zaman dahulu, namanya Kaliyu. Di sini juga yang bikin menarik itu ada relief burung kenari di sekeliling ruang tengah ini. Nah, sekarang kita lagi ada di luar bagian candinya nih. Kita menunjukin kalau di sekeliling candi ini terdapat relief penari perempuan. Halo guys, jadi aku di sini akan menjelaskan mengenai elemen-elemen candi. Jadi di Candi Plaosan Lor ini ada banyak sekali elemennya. Yang pertama yaitu ada arca 2 rapala. Nah, di Candi Plaosan Lor ini arca 2 rapalanya ada 2 pasang atau ada 4 arca. Arca 2 rapala ini fungsinya untuk menjaga tempat-tempat suci. Ya, salah satunya candi ini. Jadi sekarang kita pindah ke Candi Perwara. Di Candi Perwara ada Kala dan Makara sebagai penjaga pintu. Kala yaitu bagian atas pintu dan Makara yaitu ada di samping kanan kiri pintu di bagian bawah. Nah, jadi di belakang Candi Perwara ini ada ukiran nama. Ini adalah nama dari orang-orang yang datang ke acara pernikahannya Raja Rakai Pikatan dan Pramudiawardhani. Bisa kita bilang Candi Perwara ini adalah souvenir yang diberikan kepada orang-orang ini yang namanya diukir di sini.
Jadi, Candi Perwara ini dan candi utama memiliki bagian-bagian tubuhnya, yaitu ada bagian kakinya. Bagian kakinya yaitu bagian tangga. Kemudian ada badan. Kemudian ada kepala yaitu stupanya. Stupa dari Candi Plausan Lor ini ada dua macam, yaitu ada yang dari Hindu dan dari Buddha. Kita bisa bedakan dari bentuknya. Kalau yang Hindu itu berbentuk kotak, dan kalau yang Buddha itu berbentuk stupa, bulat. Nah, elemen candi selanjutnya yaitu ada sulur. Sulur itu ada di setiap luar candi. Sulur itu biasanya berbentuk bunga atau daun. Nah, sekarang aku sudah berada di depan candi utama Lor Plausan. Nah, di sini ada Makara dan juga ada Kala di atas pintunya. Sekarang kita masuk ke dalam candi yuk. Nah, di bagian dalam candi bisa kita lihat di bagian tempat lampu di atas ada burung yang kembar, namanya Kinara dan Kinari. Nah, sekarang masuk ke bagian dalam candi. Kita bisa melihat ada dua arca. Sebenarnya ada 6 di kanan dan di kiri. Nah, di bawah arca itu ada tempat duduknya, disebut dengan Padma. Padma yaitu tempat duduk orang suci berbentuk bunga teratai. Nah guys, di Candi Plausan Lor ini ada salah satu ikonik pohon, yaitu ada pohon Bodhi. Pohon ini melambangkan agama Buddha. Candi utama 2, Candi Gapura pembatas 1, Candi Gapura pintu masuk ada 2, Candi Patok ada 6, yang kecil-kecil namanya Candi Perwara. Jadi sebenarnya kan warnanya 2, ada lonceng sama yang kotak. Kalau yang lonceng Buddha, kalau yang kotak itu Hindu, kan begitu. Wilayahnya tuh, lonceng tuh. Nah, sekarang aku bersama Bapak Gunawan sebagai juru pelihara Candi Plausan Lor. Nah, Bapak, di sini kami mau tanya-tanya nih tentang Candi Plausan Lor. Nah, pertanyaan pertama itu tentang yang lahan kosong di luar sini kan kita melihat tuh ada beberapa kayak batu-batuan. Itu apakah masih wilayah Candi Plausan Lor atau tidak? Ya, terima kasih sebelumnya atas kunjungannya dan semoga nanti di Candi Plausan ini bermanfaat. Emang di sini itu sebenarnya Candi Plausan ini luasnya ya lumayan. Yang dipagar ini baru 5 hektar sampai 6 hektar. Tapi yang di luar ini yang sudah dikosongkan, yang sudah digali itu sudah milik sini. Jadi yang masih ditanamin itu masih milik warga. Karena semua di luar area ini dulu milik warga. Karena di situ masih ada situsnya, itu namanya adalah parit kuno. Parit kuno itu sini dulu udah terpendam, situ masih ada yang terpendam lagi. Berbentuknya beda-beda. Ada yang apa kayak sungai, kayak apa itu berbeda bentuknya. Itu yang dikatakan namanya parit kuno. Jadi barat ada, utara ada, timur ada, selatan juga ada. Makanya nanti totalnya kalau di Plausan ini sudah bisa dibebaskan semuanya. Ini totalnya sekitar 10 sampai 15 hektar. Begitu itu. Itu namanya parit kuno yang di luar ada. Yang kedua nih Pak, tentang pembangunan candi ini, kira-kira berapa lama sih Pak untuk pembangunan candinya sendiri? Maksudnya semuanya Pak, nantinya? Dari kan ini satu-satu tuh yang kayak di sebelah sana itu kan pembangunan. Nah itu kira-kira berapa bulan itu penyelesaiannya? Oh ya, itu kalau candi di sini emang juga ada targetnya, juga ada istilahnya anggaran tahun masing-masing. Jadi anggaran tahun 2021, 22, 23, 24, 25 begitu nanti juga ada sendiri. Jadi pasti tiap tahun, tiap hari ada pekerjanya yang untuk merenovasi candi, membuat pagar, dan juga ini ada yang membersihkan.
Jadi ada kelompok tugas masing-masing. Jadi kalau di pelausan ini ya tiap tahun pasti bertambah. Kalau emang ada targetnya dari pusatnya itu, oh ini tahun sekian ini renovasi candi begitu, itu pasti nanti ada, pasti jadi, sudah jadi karena ini sudah sudah pada dicari-cari dan nanti semuanya bisa tersusun dengan kembali seperti semula lagi. Tapi nggak bisa semuanya, harus pakai target itu berurutan begitu. Dan kita pun kalau mau merenovasi nggak boleh ini bikin sendiri di sini nggak boleh. Soalnya dari pusatnya sudah, oh ini di Pelausan nanti tahun anggaran 2025 nanti ini target mendirikan Candi Perwara, deretan sekian, nomor sekian begitu nanti begitu. Oh. Iya. Gitu. Nah itu ada pengelolanya Kak dari pusatnya gitu atau gimana Pak? Iya, kalau semuanya pusat dari orang-orang kantor di sini, terus ke pusat, nanti pusat turun lagi ke sini. Nah ini mana yang mau direnovasi begitu. Jadi pasti, tapi pekerjanya juga orang-orang sini semuanya, ya karyawannya. Karena ada namanya juru pelihara itu ada kelompoknya masing, juru pugar itu ada kelompoknya masing. Tapi kalau yang khusus buat candi mencari batu itu adalah namanya juru pugar. Nah, itu yang di sini. Ya itu ada penggambar, tukang setel, tukang lem, tukang foto, tukang gambar, semuanya ada di sini. Ya gitu nanti. Ya bisa kembali jadi seperti dulu lagi. Gitu. Jadi segitu dulu Pak dari kami. Terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya. Ya, terima kasih juga adik-adik semuanya di kunjungan di Candi Pelausan ini. Semoga nanti bisa bermanfaat dan saya doakan semua jadi anak yang solehah dan bagi orang tua dan bangsa kita nanti begitu aja. Dan jadi anak yang pintar juga. Amin. Terima kasih ya Pak. Oke guys, demikian perjalanan kami di Candi Pelausan Lor. Dadah.